Sekarang kita beralih dulu dari Surabaya ke Bali, ini di Kabupaten Tabanan. Ada Ibu Niputu Eka Wiryastuti. Baik. Tabanan. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Niputu. Selamat sore. Apa kabar Bu? Kabar baik Pak, terima kasih. Ibu Putu dan Kabupaten Tabanan ini punya koleksi penghargaan yang daftarnya sangat panjang. Catatannya ada 2 kali dapat Indonesia Attractiveness Award untuk kategori kabupaten terbaik dalam pariwisata, penghargaan sang pemimpin kategori sosial dan budaya, penyusunan RKPD terbaik se-Bali, Pemda dengan OPD terbaik bidang koperasi dan UKM, serta top 99 inovasi pelayanan publik. Ibu Putu bisa memaparkan bagaimana sih membangun Tabanan yang maju dan berketahanan dalam prinsip-prinsip pembangunan hijau. Ya, baik. Sebetulnya kami berprinsip bahwa pembangunan hijau itu sudah dibutuhkan sekarang ya. Karena alam ini kan harus kita jaga dan lestarikan. Jadi kalau tidak semua berbasis kepada hijau, tentunya eksploitasi alam dan hal-hal yang bisa merugikan alam kita termasuk masyarakat kita akan terjadi. Nah, oleh karena itu Go Green Development ini sangat penting. Dan kami berharap karena Tabanan ini adalah basicnya pertanian, tentunya itu sudah menjadi suatu prinsip kita dalam melahirkan kebijakan ataupun regulasi untuk tetap mempertahankan yang namanya kita punya persawahan, perkebunan, agar tetap mereka bisa selalu berproduksi. Jadi intinya kita tidak melihat siapapun itu, masyarakat kita, baik yang difabel, baik mereka yang muda atau tua, lansia, mereka harus tetap kita jadikan objek dan subjek dalam menjalankan pembangunan Go Green ini. Dan kedua harus sustainable, tidak boleh kita melakukan ini hanya setengah-setengah. Jadi harus berkelanjutan dan tentunya kita juga harus berdayakan masyarakat kita di dalam menciptakan empowerment ini untuk tujuan green development. Nah, oleh karena itu green development sendiri di Tabanan merupakan salah satu modal dasar kami dalam mengembangkan dan mengisi pembangunan di Tabanan. Banyak orang berpikir pertanian itu tidak menghasilkan, tapi bagi kami pertanian itu sangat menghasilkan karena sepanjang kita membutuhkan pangan, kebutuhan pokok, tentunya pertanian ini harus dilestarikan. Tinggal bagaimana kita mengedepankan masyarakat kita sebagai objek dan pelaku sekaligus dari program kita dan harus berkelanjutan dan pemberdayaannya juga kita siapkan. Sehingga no one left behind, artinya tidak ada masyarakat tertinggal, tapi masyarakat semua bergerak menuju apa tujuan kita untuk mencapai green development ini. Nah, seperti itu. Dan oleh karena itu, saya juga berprinsip bahwa apa yang kita pikirkan sekarang ini harus berbasis kepada program dan kebijakan atau regulasi. Karena regulasi yang kita buat tentunya harus kembali kepada nafas Go Green ini. Baik itu program pemerintah, program CSR, program apapun yang kita lahirkan harus berbasis pada Go Green. Dan kembali lagi dari program ini, tentunya kita harus sinergikan dengan lingkungan kita, dengan alam kita, potensi alam kita. Ini harus terintegrate, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak merusak lingkungan kita atau environment kita, sehingga tetap lestari, tetap hijau. Dan di mana di Tabanan sendiri kita membuat konsep semua melalui hilir dan hulunya. Jadi di hilir itu bagaimana produksi pangan tercipta, bibit, subsidi pupuk dan sebagainya, kita siapkan yang terbaik untuk pertanian kita. Kenapa kita berpikir pertanian itu sulit? Tidak, justru petani ini harus menjadi tuan rumah di daerahnya atau tuan rumah di negara ini. Karena apa? Menurut saya tanpa petani kita tidak akan bisa menciptakan yang namanya impian Go Green Development. Ya, padahal bahwa kita itu tidak perlu beli sawah, tidak perlu beli kebun. Kenapa kita tidak melakukan kerjasama yang betul-betul win-win solution? Petani senyum, kita ciptakan pasarnya, dan semua harus berbasis desa. Karena pembangunan apapun itu berbasis desa. Dari desa baru mencapai kota atau kabupaten, baru mencapai provinsi atau mencapai suatu wilayah ataupun yang kita sebut dengan wilayah Bali misalnya. Nah, oleh karena itu Tabanan sendiri menjadi gerbang pangannya Bali. Nah, di saat COVID ini kami di Tabanan sangat memerankan petani kami untuk tetap semangat berproduksi. Dan yang paling penting adalah trust dari petani kami terhadap pemerintah.
Selama ini petani itu hanya menjadi wacana menurut saya. Pada saat harga turun, harga jatuh, tidak ada intervensi. Nah, kami di Tabanan bergotong royong intervensi. Baik semua stakeholder, pelaku usaha kami ajak. Tidak ada istilah harga turun, tidak ada yang namanya gagal panen mereka tanggung sendiri. Kami buatkan regulasi-regulasi sehingga petani kami semangat untuk bertani. Percaya dengan pemerintahnya, kami siapkan pasarnya. Oleh karena itu di Tabanan, ASN dan masyarakat kita sangat mencintai produk Tabanan. Beras Tabanan hampir 140 ton setiap bulan, itu kami berikan kepada 6.700 ASN kami. Termasuk pada saat COVID ini, sembako yang kami produksi semua adalah produksi dari petani kami. Apa-apa semua harus dari daerah kita sendiri, jangan kita import, jangan kita ambil dari tempat lain, tapi masyarakat kita biarkan untuk tidak bisa melanjutkan pertanian itu. Nah, kenapa kita di saat COVID masih bisa ekspor manggis? Karena pasar kami siapkan, ya regulasi kami siapkan. Sehingga tidak ada permainan-permainan di mana harga turun seperti kemarin 40 ton panen sayur, harga Rp1.000, padahal di supermarket harganya Rp6.000. Kami turun bersama perusahaan daerah, kami turun bersama stakeholder, sehingga apa? Harga itu tiba-tiba berubah lagi menjadi naik. Nah, inilah permainan ini harus dikurangin kalau memang kita ingin menjadikan pertanian ini tuan rumah untuk mencapai go green. Nah, itu yang kami lakukan di Tabanan. Termasuk kami juga sudah punya 350 produk UMKM yang kami juga sudah pasarkan secara retail di toko-toko retail yang ada di Tabanan sendiri termasuk di Bali, dan kami juga berharap produk-produk ini tidak kalah dengan produk-produk luar karena kami ajarkan mereka packaging, kami ajarkan mereka membuat produk yang punya estetika, punya kualitas produksi yang baik sehingga tidak kalah dengan produk-produk lain. Nah, seperti saya sampaikan tadi, hulu hilirnya diciptakan. Dari produk UMKM ini yang diambil oleh BUMDes, kami ada 133 desa memiliki BUMDes dan kami memiliki juga yang namanya perusahaan daerah. BUMDes membeli produk dari kelompok-kelompok tani kami. Produk ini kami pasarkan ke Prusda. Prusda memasarkan kepada pihak luar yang menjanjikan pasar. Karena buat kami tidak usah petani itu sampai buat kontrak jual beli yang tentunya knowledge mereka tidak cukup. Tapi kami yang membeli produk mereka tanpa utang, bayar lunas, dan kami yang punya tugas untuk menjual produk itu sampai laku. Nah, inilah intervensi pemerintah, betul-betul sungguh-sungguh berada di depan bersama petani. Jadi jangan dibiarkan lepas sendiri, dan kami akan melakukan intervensi apabila harga jatuh. Tapi kalau harganya sudah baik, kami biarkan mereka untuk melakukan pasarnya sendiri untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Itu yang kami lakukan di Tabanan. Makanya BUMDes dan desa wisata ini harus sinergi menurut kami. Karena apa? Semua produk UMKM ini kita bisa perkenalkan di desa wisata. Orang nggak perlu beli oleh-oleh tempat lain, tapi potensi daerah itu yang bisa kita jual. Cemilan-cemilan dari desa itu sendiri, kuliner dari desa itu sendiri, oleh-olehnya dari desa itu sendiri. Makanya desa wisata, ketahanan dari desa wisata dan ketahanan ekonomi dari desa wisata itu bekerja sama dengan BUMDes tentunya merupakan modal yang saya rasa cukup bisa membuat ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan itu bisa terjadi dengan tetap berdasarkan green development. Kata siapa sawah itu tidak menjual? Kami di Tabanan orang jalan di pinggir sawah bayar Pak, pakai dolar gitu loh. Orang juga datang ke sawah hanya untuk tanam padi juga bayar. Jadi sekarang ini sudah kita mulai kembalikan mindset kita, tidak lagi berpikir bahwa semua itu harus yang modern, tidak. Justru alam dan kebersihan alam itu sangat diharapkan pada saat ini. Nah, kembali lagi saya sampaikan, kontinuitas produksi, termasuk produksi petani dibeli dengan harga yang layak, kepastian penjaminan pasar. Inilah yang strategi yang harus dipertahankan dan diikuti oleh regulasi, sehingga yang namanya desa wisata BUMDes ini bisa hidup dan tentunya produksi pangan kita akan tetap berlanjut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Jadi tertarik lihat sendiri ke Tabanan. Nanti kali berikut saya kembali dengan mampir ke Tabanan untuk melihat. Boleh, mampir Pak. Proses no one left behind untuk masyarakat sejahtera di Tabanan itu berlangsung. Terima kasih Ibu Putu untuk sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan dari pemirsa boleh tolong dijawab Ibu. Tapi sebentar baik. Harus di studio dulu, Direktur Eksekutif
kemitraan Pak Laude Syarif. Pak Syarif, kalau ini ada pertanyaan untuk Ibu Bupati Tabanan, Bu Putu dari Margaret Sapulete di Manado, nanya untuk Ibu Putu, kalau nggak salah katanya Ibu adalah Bupati perempuan pertama di Tabanan, bagaimana kiat Ibu mendorong kaum perempuan Bali dan Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam kepemimpinan daerah dan nasional dan juga dalam kaitannya dengan ramah lingkungan, pro lingkungan juga ikut aktif dalam kegiatan ekonomi dan lingkungan. Baik, kami cukup bersyukur karena di Tabanan, khususnya di hajatan legislatif kemarin, kami juga melahirkan banyak-banyak sekali kader-kader perempuan yang ikut membantu kami untuk bisa mencapai cita-cita Bapak Bangsa, mensejahterakan bangsa ini. Jadi trik-trik kami kembali adalah kami selalu mengajak khususnya kaum perempuan untuk selalu bergerak. Jadi kebetulan saya juga punya yayasan Ekaloya, di sana juga yayasan saya banyak kan anggotanya memang perempuan. Dan saya juga menyampaikan bahwa kita sebagai perempuan tentunya tidak hanya dijadikan suatu display atau objek saja, tapi saya selalu menyarankan pada kaum saya untuk bisa membumi ya dan bisa memahami arti tugas sebagai pelayan rakyat itu seperti apa agar mereka bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Nah, oleh karena itu saya selalu mengajak mereka untuk membuktikan dengan memberikan mereka skill atau support dan dukungan program-program yang untuk mereka bisa bawa turun untuk disosialisasikan dan tentunya bisa menjadi buat komunikasi dengan Tabanan. Tapi kalau tadi ya. ke sekarang sudah dengar ya? Baik. Silakan, Bu. Ya. Jadi program-program pemberdayaan dan support yang saya berikan tentunya saya lakukan untuk kader-kader perempuan saya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Nah, kembali lagi semua itu berdasarkan juga keinginan kita, yaitu modal paling besar di dalam pengabdian itu adalah investasi hati kita. Jadi kita harus mempunyai hati dalam melayani ini. Karena kembali lagi seperti di Tabanan, kami banyak membantu masyarakat tanpa APBD. Kami lebih memerankan CSR, kami lebih memerankan yayasan organisasi sosial masyarakat. Kita ketuk hati mereka untuk membantu masyarakat kami. Kami berikan 1 juta bibit itu pun dari pemberdayaan kami yang sudah kami investasikan. Artinya investasi hati ini tentunya akan dikenang oleh masyarakat kita. Sebagai contoh, saya dulu pernah menjadi DPR, itu saya membawa yang namanya pemberantasan kanker serviks karena Tabanan 18% perempuannya terkena kanker. Dan saya berpikir kalau kaum perempuan ini tidak sehat, ini merupakan modal yang besar untuk mereka bisa berpartisipasi karena kembali lagi kemajuan dan kesuksesan pembangunan tidak hanya kaum laki-laki tapi diselaraskan, diseimbangkan dengan kehadiran perempuan yang sama-sama bisa mensupport bersama-sama program itu dengan kaum laki-laki. Maka pembangunan tentunya akan bisa berjalan lebih cepat menurut saya. Dan banyak kaum perempuan yang cerdas, yang pintar dan punya keinginan untuk bisa berpartisipasi ini tapi kembali lagi mereka seperti takut atau merasa tidak mampu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya harapkan ketakutan itu dihilangkan, tapi kembali kita bisa yang menjadi leader berkesempatan di depan. Saya selalu ingatkan tarik yang di belakang gitu. Jadi jangan lupa kita udah perempuan di depan terus lupa sama kaum kita. Apa yang kita bisa lakukan setelah kita menjadi seseorang, menjadi orang yang terpilih, mendapatkan kepercayaan. Nah, itulah peran perempuan itu untuk menarik kaumnya seperti itu, Mas. Jadi harapan saya akan lahir perempuan-perempuan hebat Indonesia juga di negara ini. Baik, jadi apa rencana jangka pendek ke depan ini untuk menggalakkan atau menjalankan program pro hijau di wilayah Tabanan ke depannya, terutama dalam kaitannya dengan situasi ekonomi yang kurang baik saat ini? Nah, program terdekat karena kita sedang terdampak COVID-19, tentunya kami ingin gejolak kita, semangat kita untuk pemberdayaan pertanian, untuk kebutuhan ketahanan pangan ini bisa sustainable dan selalu bisa memberikan pasar yang menjamin petani kita untuk tetap bersemangat bertani. Jadi seperti kami menyiapkan sembako itu ada 6.700 sembako dari produk-produk pertanian yang kami serahkan kepada ASN misalnya. Terus kami juga produksi jamu yang semua kami ambil dari produk-produk pertanian kami ya. Jadi ini yang kita gelorakan sehingga pertanian ini tidak berhenti. Dan kembali lagi pertanian ini juga bisa
mendukung desa wisata kita. Kami juga banyak mempunyai desa wisata, di mana desa wisata ini juga diperankan oleh para petani, di mana seperti saya sampaikan produk UMKM diperkenalkan di sana, alam kita diperkenalkan di sana, karena wisata alam ini sangat berperan sekarang. Nah, di saat pandemik ini pun juga wisata alam ini juga sangat dibutuhkan karena kita butuh udara yang bersih ya, seperti disampaikan tadi. Dan mudah-mudahan dengan adanya semangat untuk bisa go green ini bisa lebih menyemangati kami untuk tetap menciptakan pertanian yang sustainable di Tabanan. Baik, terima kasih Bu Putu. Berikutnya ada pertanyaan ini untuk Pak Syarif dari LOGA di Lembaga Administrasi Nasional.